Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan, apakah Tuhan masih nomor satu? Adapun firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Sebuah kecaman keras diucapkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Tuhan menyatakan bahwa umatnya sebagai anak-anak yang bodoh karena tidak mengenal Tuhan mereka. Nabi Yeremia memperjelas situasi yang ada dengan menyatakan di dalam Yeremia pasal 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa-bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Tiga hal yang menjerat bangsa Israel di dalam kebodohan mereka di mata Tuhan adalah pikiran yang tidak mengadopsi pikiran Tuhan, mata hati yang tidak merespon firman Tuhan, dan telinga yang tidak suka akan teguran Tuhan, sehingga mengikat mereka di dalam tahun-tahun yang berkepanjangan tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk terhindar dari predikat orang percaya yang bodoh dengan mengambil berbagai perumpamaan. Misalkan, orang percaya yang bodoh itu seumpama orang yang membangun di atas pasir yang kita tidak berdasar di dalam kekuatan firman-Nya. Seumpamanya 5 darah yang bodoh yang membiarkan pelitanya menjadi padam dan tidak mempersiapkan minyak cadangan. Jika kita tidak berjaga-jaga akan kehidupan rohani kita di hadapannya. Seumpamanya orang kaya yang bodoh yang salah memprioritaskan nilai kehidupannya. Jika kita hanya sibuk mengejar kesuksesan material. Terakhir, Yesus memberikan contoh yang nyata tentang 2 muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Firman Tuhan berkata tentang mereka bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Setiap dosa, pelanggaran, dan ketidakpercayaan menjadi tembok yang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan tol yang bebas hambatan, namun sebaliknya melewati kegersangan padang gurun dan melewati setiap peperangan melawan musuh-musuh yang jauh lebih kuat agar mereka belajar mengenal Tuhan mereka lebih dalam lagi. Namun mereka memberontak. Kita pun seringkali bersikap sama seperti bangsa Israel tersebut. Kita hanya mau menikmati kebersamaan dengan Tuhan di saat-saat yang manis. Namun bagaimana di saat-saat yang sulit? Kebanyakan orang Kristen tidak mau dididik oleh Tuhan dengan melalui padang gurun yang tandus dan penuh tantangan. Mereka tidak mau capek di dalam mengiringi Tuhan. Mereka ingin di jalan mereka terbentang karpet merah yang bertabur bunga.
Mereka tidak mau otot-otot rohani, mereka dilatih oleh Tuhan. Apakah Tuhan masih tetap menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita? Kenalilah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku jika selama ini aku tidak menomorsatukan Engkau di dalam hidupku. Aku hanya sibuk dengan hidupku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku